Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Miss Ella di sini. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah. Ya, sebelum kita masuk materi, Miss Ella mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Sekarang karena materi pembelajaran tentang sudut sudah habis, maka sekarang Miss Ella akan menyampaikan review materi pembelajaran tentang sudut. Ya, yang pertama, yang sudah kita pelajari adalah 1. Pengertian sudut. 2. Menentukan besar sudut. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis sudut. Yang keempat, menggambar sudut. Yang kelima, membagi sudut menjadi 2 bagian. Dan yang terakhir adalah soal cerita tentang sudut. Ini yang sudah kita pelajari. Ya, sekali lagi Miss Ella ulang. Yang pertama kita sudah belajar tentang pengertian sudut. Yang kedua, menentukan besar sudut. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis sudut. Yang keempat, menggambar sudut. Yang kelima, membagi sudut menjadi 2 bagian. Dan yang terakhir, soal cerita tentang sudut. Nah, ini akan Miss Ella review satu persatu. Oke, yang pertama, pengertian sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh 2 buah garis yang titik pangkalnya sama. Ya, itu adalah pengertian sudut. Sekali lagi Miss Ella tekankan, sudut adalah suatu daerah, sudutnya suatu daerah yang dibentuk oleh 2 buah garis lurus yang memiliki titik pangkal yang sama. Ini adalah sudut. Satuan sudut adalah seperti ini. Ini dibaca derajat. Terus lambang sudut seperti ini. Misalkan besar sudut BAD, bisa kita tulis ini. Besar sudut BAD. Ini. Yang kedua, kita juga sudah belajar menentukan besar sudut. Atau satu lagi ya, mengukur sudut dengan busur derajat. Oke, untuk menentukan besar sudut, contoh soalnya seperti ini. Ada segitiga sama sisi. Di sini sudah diketahui besarnya segitiga sama sisi, masing-masing besarnya adalah 60 derajat, 60 derajat. Oke. Kita tentukan besar sudutnya. Misalkan yang ditanya adalah sudut, berapa besar sudut dari sudut A, B, C.
tinggal kita lihat di sini sudut A, B, C, O besar sudutnya adalah 60 derajat. Seperti itu. Yang kedua, misalkan ditanyakan lagi, berapa besar sudut dari A, C, B? Besar sudutnya, di sini sudah ada, besar sudutnya adalah 60 derajat. Ini menentukan besar sudut. Oke, bagaimana mengukur sudut dengan busur derajat? Saya hapus ya. Ya, ukur sudut dengan busur derajat. Diketahui dulu, ada sebuah sudut kita akan ukur berapa besar sudut. Oke, ada langkah-langkah mengerjakannya. Langkahnya adalah, untuk mengukur sudut dengan busur derajat terdapat 3 langkah. Langkah pertama adalah letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang akan diukur. Ini titik pusat busur, kita letakkan ke titik sudut yang akan diukur, berimpit. Berimpit itu artinya menempel. Titik pusatnya kita letakkan, menempel. Langkah kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka O. Kita impitkan seperti ini. Kaki sudutnya berimpit dengan angka 0. Langkah ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut yang lain. Angka tersebut merupakan besar sudut yang akan diukur. Yang ini kita sudah impitkan di angka 0. Kita perhatikan kaki sudut yang lain. Nah, nih kita lihat dari angka 0 ya. Berapa besar sudutnya? Besar sudutnya adalah terletak di antara 40 sampai 50. Artinya dia berada di tengah-tengah 50 dan 40. Artinya besar sudutnya adalah 45 derajat. Seperti itu cara mengukur sudut dengan busur derajat. Sekali lagi misalnya ulangi langkahnya. Langkah yang pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang akan diukur. Kita letakkan berimpit seperti ini. Langkah yang kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Kaki sudut diimpitkan dengan angka 0. Langkah ketiga kita tinggal lihat hasilnya. Dari angka 0 kita lihatnya ya. Dia berada tengah-tengah antara 40 dan 50, artinya besarnya adalah 45 derajat. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis sudut. Ini juga sudah kita pelajari. Jenis-jenis sudut yang kita pelajari itu ada 6 buah. Yang pertama itu ada sudut lancip. Yang kedua ada sudut tumpul. Yang ketiga ada sudut siku-siku. Yang keempat ada sudut lurus. Yang kelima ada sudut refleks. Dan yang terakhir adalah sudut penuh. Kita bahas satu ya. Jenis sudut. 1. Sudut lancip. Seperti apa sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Ini disebut sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah
sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ini namanya sudut tumpul. Yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks. Nah, ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut penuh. Sudut penuh adalah yang terakhir adalah yang keenam ya, sudut penuh. Nah, ini besarnya sama dengan 360 derajat. Oke, ini adalah jenis-jenis sudut. Pertama ada sudut lancip, kedua sudut siku-siku, ketiga sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, dan yang terakhir adalah sudut penuh. Oke, gambarnya seperti apa? Kalau sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Artinya bisa 30 derajat, bisa 40 derajat, dan lain-lain. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, ini kurang dari 90 derajat. Yang kedua, ini sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Nah, seperti ini contohnya. Tegak lurus. Tegak lurus ya. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Lebih dari 90, kurang dari 180. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Ini namanya sudut tumpul. Yang keempat, sudut lurus. Ini besarnya 180 derajat. Jadi seperti ini dia, lurus. Sudut lurus. Yang kelima adalah sudut refleks. Sudut yang besarnya lebih dari 180 dan kurang dari 360. Contohnya seperti ini. Sudut yang bawah ini. Dan yang terakhir adalah sudut penuh. Ini adalah satu putaran penuh. Itu adalah sudut penuh namanya. Besarnya 360 derajat. Oke, materi yang keempat adalah menggambar sudut dengan busur derajat. Ya, ini terdapat 4 langkah mengerjakannya. Yang pertama, kita tentukan dulu ya. Misalkan ada sebuah soal, gambarlah sudut sebesar 65 derajat. Ya, ada 4 langkah mengerjakannya. Yang pertama, kita buat garis dulu ya. Kita namakan langkah pertama, kita buat garis dulu. Nah, kita namakan garis ini adalah
garis AB. Itu. Langkah yang kedua, letakkan busur derajat di atas AB. Kita letakkan busur derajat di atas AB. Seperti ini. Sehingga bagian dasar busur derajat berimpit dengan AB dan bagian tengahnya berimpit dengan titik A. Oke. Bagian dasar busur berimpit dengan garis AB, bagian tengahnya berimpit dengan titik A. Nah, jadi seperti ini. Oke. Langkah ketiga, dimulai dari 0 derajat, bacalah skala busur bagian dalam sampai titik yang menunjukkan tanda 65 derajat di sebelah kanan busur, yaitu antara 60 dan 70. Kita tandai dengan titik C. Kita lihat dari angka 0, mana 65 derajat. 65 itu artinya terletak antara 60 sampai 70. Ini namanya 65. Jadi kita lihatnya dari angka 0, bukan dari angka 180. Tapi dari angka 0. Nah, inilah 65 derajat, kita namai dengan titik C. Oke, langkah yang keempat, sekarang kita angkat busurnya. Hubungkan A dan C dengan bantuan garis, maka kita peroleh sudut 65 derajat. Kita hubungkan garis A dengan garis C. Nah, ini adalah 65 derajat. Seperti itu cara mengerjakan sudut 65 derajat. Materi yang kelima adalah membagi sudut menjadi 2 bagian. Contohnya ini ada sudut A, O, B. Ada 3 langkah mengerjakannya. Yang pertama, letakkan busur derajat pada sudut sehingga bagian tengah garis dasarnya, berada di O. Seperti ini ya. Berada di O. Dan garis dasarnya berada di OA. Bagian tengahnya berada di O, garis dasarnya yang bawah nih berada di OA. Ini langkah pertama. Langkah kedua, bagi 2 ukuran sudut tersebut dan beri tanda D pada hasil pembagiannya. Kita bagi 2. Ya, kita lihat dulu. Sudut ini besarnya adalah 90 derajat. Kita bagi 2. 90 bagi 2 di tengah-tengahnya artinya ada di sini ya. Nah, ini kita bagi 2, kita beri tanda D. Langkah terakhir, hubungkan OD sehingga diperoleh hasilnya. Kita hubungkan O sama D. Sudah. Kita peroleh hasilnya. Jadi sudutnya sudah menjadi 2 bagian. Dengan masing-masing besarnya adalah 45 derajat. Seperti ini. Yang terakhir, materi yang terakhir, yang keenam, kita juga sudah belajar tentang soal cerita. Ya, langsung saja ke contohnya ya. Pada pukul 10.00, sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan
jarum pendek adalah, kalau ada soal cerita seperti ini, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus gambar dulu pukul 10.00 supaya bisa terlihat sudut apa yang terbentuk. Ya, ada sebuah jam. Ini 12. Ya. Pukul 10. Artinya kalau pukul 10 seperti ini kan gambarnya. Ini jarum pendeknya tepat di angka 10. Jarum panjangnya tepat di angka 12. Ini pukul 10 seperti ini. Pertanyaannya adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang. Sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek, berarti sudut yang ini. Kalau pertanyaannya kita rubah, sudut terbesar yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek, berarti bukan yang ini sudutnya, tapi yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini. Gitu. Ya, karena pertanyaannya sudut terkecil, jadi yang ini. Ya. Jadi jawabannya adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek adalah ini bentuk sudut apa? Kalau kita keluarkan dia jadi seperti ini. Nah, seperti apa sudut ini bentuknya? Ini termasuk ke dalam jenis sudut lancip. Kenapa sudut lancip? Karena sudah jelas sekali dia besarnya kurang dari 90 derajat. Seperti itu. Tadi 6 materi sudah kita review. Nah, terakhir nih contoh soal dari Miss Ella ya. Contoh soal dari Miss Ella. Oke, diketahui ada sudut lurus nih. Nah, sudut lurus ini dibagi dua. Nah, diketahui salah satu sudutnya. Misalnya, sudut ini, yang besar ini diketahui 120 derajat. Salah satu sudutnya, ini kita namakan X, ini ditanyakan. Berapa besar sudut yang kecil? Ada sudut lurus, dibagi dua. Salah satu sudutnya diketahui 120 derajat, dan yang satunya ditanyakan. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Ya, ini adalah aplikasi dari soal sudut lurus. Kita mencari sudut X. Karena ini adalah sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Jadi, kalau kita mau mencari sudut yang kecil ini, jika sebelahnya diketahui 120 derajat, artinya kita tinggal kurang saja. Jadi 180 derajat dikurang dengan sudut yang diketahui sebelahnya. Kurang 120 derajat. Sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut X di sini adalah 60 derajat. Seperti itu cara mengerjakannya. Oke, satu lagi. Ada sudut lurus. Kita bagi dua. Ini ditanyakan X, yang ini diketahui besarnya adalah 70 derajat. Sudah, berarti cara mengerjakannya adalah, karena ini adalah sudut lurus, artinya besarnya adalah 180 derajat, maka cara mengerjakan X adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut yang diketahui, kurang 70 derajat. Ini sama dengan 110 derajat. Gitu. Oke, sekian
review materi matematika hari ini. Minggu depan insya Allah kita akan ulangan harian. Jangan lupa dipelajari materinya. Mudah-mudahan ini membantu kalian di rumah. Tetap di rumah, jangan sampai keluar rumah. Sekian dari Miss Ella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.